Menyusuri jalanan kecil di Kampung Laweyan, Solo, serasa memasuki lorong bersejarah. Kampung yang sudah ada sejak tahun 1546 Masehi ini hingga kini masih menyisakan keindahan dan kemewahan kawasan para saudagar batik waktu itu. Kemegahan rumah dengan tembok menjulang tinggi masih terlihat, meskipun sejumlah tembok sudah mengelupas dan warna catnya mulai pudar. Meski terkesan tertutup, ketika masuk bangunan rumah saudagar batik akan menemukan interior yang memiliki keunikan dan kemegahan, layaknya istana keraton Jawa. Ya. Kampung Laweyan sudah ada sejak zaman Keraton Pajang, jauh sebelum adanya Keraton Solo maupun Keraton Yogyakarta. Kampung Laweyan ini juga dikenal juga sebagai kampungnya saudagar atau kampung saudagar. Nah, sejauh mana perkembangan Kampung Laweyan dari zaman kerajaan kemudian sampai saat ini, berikut penelusuran kami. Kampung Laweyan memiliki luas sekitar 24 hektar. Kampung dibagi dalam 3 blok. Ada 121 perajin batik dan sekitar 70 toko, showroom penjualan aneka kerajinan batik dan souvenir. Bahkan beberapa showroom juga menyajikan pelatihan singkat tentang tata cara membatik, seperti di Rumah Produksi Batik Cempaka dan Batik Mahkota Laweyan. Menurut Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik, Alfa Febela Priyatmono yang juga pemilik mahkota batik, Kampung Batik Laweyan mengalami pasang surut, bahkan sempat menjadi kawasan kumuh karena banyak usaha batik yang tutup. Tapi setelah munculnya produk-produk baru, termasuk kain motif batik pada waktu itu, di mana masyarakat juga masih belum memahami apa yang disebut batik dan sebagainya, akhirnya batik tradisional kan kolek. Itu bisa kita amati pada awal-awal tahun 70-an. Tahun 70-an batik-batik tradisional itu mengalami penurunan, kemudian setelah itu kalau di Laweyan sendiri, seperti di perusahaan kami ini tahun 90 tutup ya, begitu sesepuh di sini orang tua, mertua kami meninggal, kemudian tutup dan kami baru bangkit 16 tahun kemudian. Di Kampung Batik Laweyan, hampir setiap sudut rumah menjadi rumah produksi yang menawarkan beragam hasil kerajinan batik. Setiap showroom memiliki keunggulan masing-masing, baik bentuk, corak, dan motif batik, termasuk teknik membatik yang akan mempengaruhi harga batik. Kain batik dengan cara ditulis, harganya lebih mahal dibanding kain batik yang dicap atau diprinting. Para pengusaha batik mengaku untuk bisa tetap bertahan, mereka melakukan inovasi, teknik membatik dari tulis ke printing atau cap, ataupun mengubah motif tradisional menjadi kombinasi. Generasi saya generasi keempat, atau sekarang dipegang anak-anak itu generasi kelima. Jadi memang sejak tahun 1900-an itu usaha untuk batik ini sudah ada. Sampun wonten. Untuk perkembangannya saat ini batik yang kalau dulu batik yang dijual apa aja, Bu? Dulu batik tulis semua, belum ada cap, belum ada printing. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh RT Melayat Dipuro, sejarah Laweyan dimulai ketika Kiai Ageng Hanis bermukim di desa Laweyan pada tahun 1546 Masehi, tepatnya di sebelah utara Pasar Laweyan. Kiai Ageng Hanis adalah putra dari Kiai Ageng Sela, keturunan Raja Brawijaya V. Ki Ageng Hanis sangat berperan dalam perkembangan batik di Kampung Laweyan. Batik awalnya hanya dipelajari oleh putri dalam keraton. Oleh Ki Ageng Hanis, batik kemudian dikenalkan dan diajarkan ke masyarakat luas, salah satunya kepada warga di Kampung Batik Laweyan. Di masa kolonial tahun 1905, terdapat seorang saudagar batik bernama Kiai Haji Samanhudi yang memprakarsai terbentuknya Serikat Dagang Islam. Ia berhasil menghimpun para saudagar batik Muslim Bumi Putra di Laweyan untuk menghadapi Belanda yang pengaruhnya semakin kuat di dalam keraton. Di Laweyan itu ada keunikan dan ini menjadi pendobrak bahwa orang Jawa itu malas atau orang Jawa itu cenderung gampang ditindas. Tapi lewat kemandirian orang Laweyan itu seperti sebutan untuk Mbok Mase itu namanya itu. Istilah ya, jadi bukan nama seorang Mbok Mase itu seorang perempuan yang memimpin jalannya industri batik, mungkin dari hulu sampai hilir. Jika berkunjung ke Solo, mampirlah ke Kampung Laweyan. Selain bisa membeli beragam aneka kerajinan batik, belajar membatik,
juga bisa bernostalgia menyusuri lorong-lorong Kampung Laweyan yang penuh bangunan kuno. Semua menjadi saksi bisu kejayaan Kampung Saudagar di masa lalu. Sri Hartono, Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah.